Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kategori hotel ya. Jadi dulu kenapa ada hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, itu karena ada kategori level ya. Tapi kalau di Indonesia memang di bintang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di luar negeri itu nggak ada bintang 5, bintang 4. Adanya luxury, misalnya ekonomi, kalau ekonomi itu bintang 3 gitu ya. Atau kalau bintang 4-nya tergantung dari beberapa brand, ada yang nyebutnya, saya lupa apa yang namanya ya. Bentar. Nah, level bintang itu kalau untuk di Indonesia itu ada tujuan kepentingan, ada salah satunya untuk status kepegawaian ya. Jadi kalau kamu bintang 5, biasanya itu ada tamu-tamu dari kementerian, misalnya levelnya minister atau menteri, levelnya dirjen, atau levelnya eselon 1, 2, 3, 4 itu masing-masing punya apa sih namanya tuh, hak yang berbeda-beda ya. Misalnya eselon 1 boleh di kamarnya tipenya suite gitu ya. Kalau menteri misalnya tadi kan suite eselon 1 gitu ya. Tapi kalau kamu sebagai kepala bidang, kepala seksi hanya misal di kamarnya deluxe karena ada pagunya. Misalnya kamar bintang 4 dengan pagunya 1 juta gitu. Nah, kalau kamu nginep di hotel yang di atas 1 juta, kamu harus makanya itu namanya istilahnya ada level kategori hotel itu salah satu itu. Terus yang kedua, kalau untuk perusahaan-perusahaan corporate itu, dibedain levelnya adalah untuk, misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang base-nya Amerika ya, kayak perusahaan perminyakan, selam bersih, pokoknya Amerika, Eropa gitu ya, terus perusahaan apalagi yang luar negeri itu, biasanya dia concern dengan safety. Safety itu adalah keamanan ya, keamanan dari sisi hotelnya. Jadi dia pengen nanti misalnya karyawannya Caltech itu kalau nginep di hotel di Palembang itu dia harus nyari yang bintang 5. Nah, nanti sebelum di hotel itu dipakai untuk timnya stay, akan ada tim safety-nya untuk ngecek dulu keamanan hotel. Suara saya jelas nggak sih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi si hotel itu harus dicek dari sisi safety-nya. Misal orang-orang Caltech atau orang perusahaan minyak Amerika itu stay di hotel Windham gitu ya. Itu akan dicek mulai dari perimeter tuh masuknya hotel gitu ya. Ya, nanti kalau terjadi evakuasi itu lewat mana gitu. Nah, biasanya kalau yang perlu untuk top level CEO atau levelnya presiden itu tuh hotelnya harus ada presiden suite-nya. Terus biasanya kita menggunakan yang namanya undernya ada rooftop untuk helikopter, helipad gitu ya. Jadi kalau ada keadaan emergensi bisa langsung dievakuasi gitu ya. Atau ada jalan keluar di belakang misalnya lewat jalur employee entrance gitu ya. Pokoknya intinya hotelnya tidak boleh terblok arah satu pintu doang. Jadi kalau misalnya terjadi riot atau demo, kan nggak bisa keluar dong karena posisinya udah ketutupan di jalan masuknya gitu. Nah itulah makanya beberapa perusahaan, terutama perusahaan Amerika ya, dia sangat concern dan pasti dia akan menggunakan brand-brand hotel Amerika lagi seperti Marriott. Sebenarnya Wyndham itu perusahaan dari Amerika, cuman karena Wyndham itu franchise ya, jadi kadang-kadang nggak standar safety-nya gitu yang saya tahu ya. Nah, jadi dari sisi hotel nanti ada kategorinya macam-macam, mulai dari location ya. Nanti selanjutnya akan apa yang termasuk location, ada yang di resort, ada yang di city. Nah, itu pembeda dari location. Terus number of room. Zaman dulu di Indonesia yang masuk kategori bintang 5 tuh yang jumlah kamarnya di atas 200, 300, 400 gitu ya. Tapi sekarang bukan jumlah besaran kamarnya, tapi fasilitasnya. Misalnya kayak Dharma Wangsa ya. Dharma Wangsa di Jakarta itu bintang 5, kamarnya cuma 100. Tapi kamarnya semuanya suite semua ya. Luasnya misalnya 100 square meter gitu ya, misalnya. Nah, terus dia punya restorannya ada 2, ada fine dining, ada
restoran, European restoran gitu segala macam. Nah itu kalau itu udah dapat dari kategori ke bintang 5 gitu ya. Nah untuk ownership, ada beberapa sekarang hotel yang dimiliki oleh banyak orang, ya disebutnya kondotel ya. Kalau kamu tahu ada apartemen yang berubah jadi hotel, biasa kita sebut kondotel. Masing-masing kamar itu dimiliki oleh beberapa orang gitu ya. Jadi kalau 100 kamar mungkin ownernya ada 100. Nah, jadi kayak kondotel itu ownership-nya banyak gitu ya. Nah, biasanya dari ownership itu nanti bikin perwakilannya namanya P3RS atau Persatuan Penghuni Rumah Susun ya istilahnya ya. Atau kalau hotel-hotel kayak grupnya Jarum ya, Jarum punya Padma, punya Kempinski gitu ya. Nah, dia pemiliknya tunggal, grupnya Jarum aja. Tapi ada juga yang gabungan beberapa perusahaan, misalnya bikin hotel, terdiri dari 2 atau 3 perusahaan pemiliknya. Jadi, itu ya pembagian dari sisi ownership ya. Pricing plan atau rate plan nanti saya akan ajarin setelah ini ya, setelah UTS ya. Jadi nanti rate plan itu kita akan fokus namanya revenue management ya. Jadi saya pengen nanti dari di A, 6B ini salah satu atau siapapun yang mau jadi revenue manager, kamu tolong apa namanya pelajari tentang revenue management ini, karena sekarang ini semua hotel memerlukan revenue manager ya. 5 tahun, 10 tahun terakhir itu banyaknya revenue manager di Indonesia itu hotelnya diisi oleh orang India, orang Singapura yang biasa bahasa Inggris ya. Nah, orang kita jarang gitu. Padahal sebenarnya sekarang ini udah mulai banyak ya. Jadi nanti karir plan-nya kamu mulai dari mungkin dari front office, terus ke reservation, terus ke e-commerce naik ke revenue. Nah, angkanya revenue manager lumayan cukup tinggi ya, rata-rata di atas 10 jutaan sebelum termasuk service ya. Nah, jadi kalau kamu mau ngambil karir, coba kamu karir ke revenue manager ini. Cuman memang dalam satu hotel revenue manager cuma satu ya. Jadi revenue manager itu kerjanya nanti menganalisa harga kompetitor, terus membuat strategi jualannya berapa sih kamu harus jualan kamar, harga kamarnya, gimana kamu cara bantu F&B membuat strategi jualannya, promosinya, dan segala macam. Jadi bagi yang senang dengan sebenarnya ini nggak hitung-hitungan ya, semuanya programnya udah ada sistemnya. Nah, biasanya nanti revenue manager ini akan bekerja bersamaan dengan digital media. Nah, digital media juga sekarang suatu posisi yang lagi banyak dicari ya. Jadi sekarang kamu anak-anak yang generasi sekarang harusnya jauh lebih bagus dari sisi penggunaan sosial media. Karena digital media ini nanti lebih day to day-nya gimana kita membantu ya melakukan strategi promosi baik rooms, F&B di berbagai platform ya. Mulai dari Google Analytics masuk ke Facebook, tapi semuanya berbayar ya, bukan Facebook gratisan ya. Instagram gitu kan. Nanti misalnya FNB mau bikin program, nah digital media sama revenue manager yang bikin strateginya. Nah si digital media yang bikin placementnya, mau nyimpannya di mana nih, mau di Instagram. Oke, kalau kamu konsepnya misalnya hotel kamu bintang 4, market kamu rata-rata yang umur 30 tahun ke atas, pekerjaannya misalnya A, B, C, D gitu ya. Nah dari situ kan kamu udah ketahuan tuh mappingnya. Target pasar kamu tuh orang-orang adalah eksekutif muda di umur 30 tahun, profilingnya tuh dia biasa menggunakan sosial media di jam-jam berapa tuh. Kalau orang yang sibuk biasanya dia akan pakainya pas di break ya, jam break gitu. Nah, gimana caranya nanti kita bikin promo yang dia normalnya di jam-jam break gitu ya, jam istirahat gitu supaya lebih banyak kelihatan. Nah, menggunakan digital media itu sekarang juga lebih tepat ya karena kita bisa membuat promosi itu dan kita bisa tahu berapa sih jangkauannya dibandingkan dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita bikin iklan di Kompas itu di koran ya atau Sri Pos ya kalau di Palembang. Misal sekali bayar di halaman depan tuh misal ya 100 juta gitu atau 500 juta kalau di Kompas malah ya. Karena dia exposure-nya se-Indonesia. Tapi kita nggak bisa tahu kira-kira dari 500 juta itu bisa jadi
potensial tamunya berapa banyak, nggak ketahuan gitu. Nah, menggunakan digital media itu kita bisa ke-tracking. Kita bisa beriklan di Google, beriklan di Facebook, beriklan di Instagram, misalnya sebulan 3 juta. Nah, dari 3 juta itu nanti bisa kelihatan, oh kita balik modalnya di bulan kedua rata-rata ada pengguna kamar sekian banyak dan segala macam itu jadi keukur. Jadi bagusnya itu terukur ya. Jadi kita benar-benar apa ya menggunakan dana promosi itu benar-benar tepat gitu, nggak seperti kita menembak di kegelapan, tapi kita menembak di siang hari yang udah ketahuan gitunya marketnya yang mau kita tembak tuh siapa. Tadi kan kategorinya eksekutif muda umur segini, terus nanti juga demografi dibedain lokasinya, misal Palembang mana sih yang paling banyak, selatan kah, barat, timur. Terus ternyata kamu punya juga market dari Jakarta. Jakarta mana? Selatan, barat, timur. Terus level pegawainya pegawai apa? Pegawai negeri, pegawai swasta. Kalau swasta apa? Jadi detail gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu oh, ternyata market kita untuk kamar misalnya lebih banyak corporate yang model bisnisnya misalnya mining, karena di Palembang ada misalnya eksplorasi Pertamina gitu ya. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kamu udah tahu tuh segmentasi pasarnya gitu ya. Length of stay itu adalah lama waktu untuk tinggal ya, makanya ada istilah long stay engaged. Nah, long stay engaged biasanya kita bisa menentukan, misalnya saya sebagai GM menentukan bahwa kategori long stay engaged itu adalah orang yang menginap 12 hari berturut-turut gitu ya. Selama 12 hari itu kategori masuk ke long LSG, long stay engaged ya. Nah, kamu nanti bikin paket tuh harganya, long stay engaged itu harganya harusnya jauh lebih murah ya. Terus dapat benefitnya apa aja? Misalnya benefitnya dapat diskon spa, diskon dinner, diskon bla 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 gitu. Supaya apa? Supaya menarik. Supaya tamu yang tadinya stay-nya cuma sehari, dia akan ngambil 12 hari dengan harapan kan lebih banyak revenue-nya ya. Terus hotel kategori lain juga dengan fasilitas yang diberikan. Seperti tadi kalau bintang 5, ada fasilitas, biasa restorannya nggak satu, ya ada specialty restoran, misalnya ada Chinese restoran kayak Italianis atau Japanese atau apapun. Itu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak, Palembang? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Dari sisi location ya, tadi saya sudah sampaikan. Dari location itu, mulai dari suburban. Suburban itu daerah yang ada di pinggiran gitu ya istilahnya ya. Misalnya kayak Jabodetabek gitu kan, Bekasi, Tangerang, Bogor itu daerah suburb bagi Jakarta gitu ya. Nah, ternyata daerah-daerah penunjang Jakarta itu juga sangat menarik dan ramai gitu ya. Karena apa? Karena ada ketentuan untuk pegawai negeri kalau meeting misalnya kantornya di Jakarta, meetingnya di Bogor, dia dapat perjalanan dinas atau tunjangan ya, tunjangan perjalanan dinas. Sama seperti pegawai dinas dikerja di Palembang, mungkin meetingnya di daerah, misalnya ke daerah ya, misalnya ke Muara Enim atau apa, itu kan ada perjalanan dinasnya, ada tunjangan kamar dan segala macam. Nah itu makanya beberapa hotel di daerah-daerah penyangga ibu kota, daerah penyangga kota-kota ramai juga sekarang mulai banyak, karena salah satunya itu ya. Tapi selain itu juga karena memang bisnis atau pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penyangga itu juga cukup melesat, sehingga dibutuhkan akomodasi hotel yang karena banyak orang kunjungan karena kebutuhan bisnis atau leisure dan sebagainya. Selanjutnya resort seperti saya sampaikan ya. Resort itu seperti Bali gitu ya kan, itu konsepnya resort, orang memang mau leisure, tapi sebenarnya orang ke Bali bisa jadi bisnis, bisa resort ya. Mungkin dari weekday-nya mereka meeting dulu tuh, buat kan banyak conference tuh ya, conference nanti Sabtu Minggu ya libur. Terus ada lagi hotel yang sekitaran airport. Nah, kenapa hotel di sekitar airport? Karena dibutuhkan kecepatan untuk kru-kru pesawat untuk menghindari macet. Dia apa namanya itu lokasinya dekat airport gitu ya. Nah, di airport itu juga ada ketentuan tuh.
Kalau kamu lihat ya di airport nggak ada hotel yang tingginya lebih dari 4 lantai biasanya ya. Paling tinggi 4 lantai. Kenapa? Karena ada istilahnya aerodom. Aerodom itu lokasi di mana pesawat akan take off sama landing ya. Dia tidak boleh terganggu oleh gedung tinggi, jadi supaya pandangan pilotnya lebih luas gitu ya. Makanya hotel-hotel sekitar airport itu tingginya paling 4 lantai dan sebagainya ya. Terus yang kedua ada yang selanjutnya adalah motel. Nah, motel ini biasanya kalau kamu hotel, kalau di luar negeri sih biasanya kalau orang yang perjalanan, misalnya dari Eropa ya, kamu dari Belanda kemana gitu, kan perjalanan darat jauh tuh. Nah, biasanya di masing-masing kota tuh ada semacam buat transit ya, biasanya itu motel gitu. Nah, di Indonesia juga banyak, biasanya masuk kategori dalam hotel melati ini yang gini ya. Nah, yang selanjutnya sekarang lagi happening itu camp atau glamping ya. Nah, glamping ini juga kemarin sekitar 5 tahun terakhir itu cukup bisnisnya cukup menjanjikan ya, karena dengan investasi nggak terlalu mahal, apalagi waktu zamannya COVID nih banyak orang yang ingin kembali ke alam ya. Jadi pengen stay di alam yang punya udara segar, sehingga camp ini yang menjadi pilihan ya, glamping ini menjadi pilihan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini besaran kamar tadi ya. Biasanya kalau kamar di bawah 100 itu levelnya medium dan bisa bintang 3. Tapi ada juga yang saya sampaikan ya, kayak Dharma Wangsa ini masuk ke bintang 5. Karena kamarnya luxurious semua ya. Nah, besaran kamar kayak kamu di Burj Al Arab itu ya, bisa kamar 1000 atau di Hotel Mulia gitu dengan kamar banyak. Dan saya nanti struktur organisasinya juga akan banyak. Mungkin di rooms ada director of room, ada director housekeeping, ada director macam-macam director itu, karena kamarnya banyak, pembagian areanya nggak bisa kalau posisinya sedikit gitu ya. Nggak bisa housekeeper satu gitu, karena mungkin ada 4 tower gitu, jadi harus masing-masing tower ada housekeeper sendiri gitu, makanya ada director of room, ada director housekeeping, segala macam gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang red plan ya, ini kalau zaman dulu modelnya European plan, American plan, segala macam. Kalau sekarang nanti kita belajar restructure, gimana kamu jual room only, kapan kamu jual room plus breakfast atau plus misal laundry, bla 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 gitu ya. Nanti kita pelajarin di revenue management ya. Nah, tadi saya seperti sampaikan, organization itu tergantung dari besaran hotelnya ya. Kalau hotelnya tadi Burj Al Arab 100 1000 kamar gitu ya. Mungkin tadi struktur organisasinya paling gedenya mungkin tadi ya director of room, di bawahnya ada director of shipping, ada director front office gitu ya. Tapi kalau hotel yang level bintang 3, bintang 4 kurang lebih struktur organisasinya cukup ramping ya. Kalau zaman dulu dipisah-pisah posisinya, ada cashier, operator, agent. Sekarang kita gabung ya jadi satu, pokoknya reception. Jadi reception mulai melakukan operator, uh, greeting tamu, grooming segala macam, termasuk cashiering gitu ya. Nah, ini bagian dari front office gitu ya. Nah, nanti di luar ini ada beberapa hotel yang reservation under dari front office. Tapi sekarang umumnya reservation itu bisa di under sales department atau di under tadi revenue manager. Kalau kamu jadi revenue manager, nanti kamu punya anak buahnya reservation. Kenapa reservation di bawah revenue manager? Biar eh, penentuan harganya lebih 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 terkontrol gitu. Kalau di sales dikhawatirkan nanti siapa yang senior salesnya dia ngebooking lebih awal, ternyata nggak jadi, padahal kamarnya udah keblok dan sebagainya. Makanya nanti lebih banyak sekarang di bawah revenue manager ya untuk reservation ini. Nah, bill captain atau bill boy sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan, kecuali bintang 4 yang kamarnya banyak, yang ini perlu ya. Tapi kalau bintang 3 sekarang sudah perangkap, dan biasanya cuma daily worker saja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau kamu pertama kerja, kamu akan dapat yang namanya job desk ya, job description. Kamu misalnya sebagai front desk agent gitu ya.
Terus kamu reportingnya ke siapa nih? Misalnya reportingnya ke front office manager atau front office supervisor. Terus pekerjaannya apa nih, day to day-nya kamu ini yang dikerjakan hari-hari. Nah, biasanya kalau kamu kerja pertama, kamu akan training, induction sama HR, kamu diberikan job desk-nya. Jadi ini kerjaan kamu nih hari-harinya. Nah, kerjaan hari ini akan menjadi nanti KPI ya. KPI itu Key Performance Index, atau kalau kita kuliah, kartu hasil studi lah. Nah, nanti dari sini kita, kalau kamu mau promosi itu dilihat nanti sama atasan kamu. Kamu nilainya berapa untuk KPI kamu gitu ya. Kalau KPI-nya bagus, terus kehadirannya oke, tidak pernah ada reprimand, nah, kemungkinan kamu akan promosi atau transfer ke unit lain. Kalau kamu kerja di hotel besar, di brand besar, itu kemungkinan untuk transfer ke properti lain sangat mungkin ya. Misalnya kamu di Marriott, kamu udah setahun, kamu bisa minta transfer mau ke luar negeri kayak mau kemana pun gitu ya, sepanjang kamu mempunyai prestasi kerja yang baik, terus dari unitnya, dari hotel kamu asalnya, sama GM-nya dinilai bagus gitu ya. Itu syarat supaya kamu bisa transfer. Ini role front office, nanti kamu baca ya dari materi yang udah saya kirim. Apa sih kerjanya, mulai dari booking hotel, kamu nerima bookingan hotel ya. Kalau misalnya reservation-nya nggak ada, misalnya di malam hari reservation udah pulang, kan kamu harus bisa bikin reservation juga yang sifatnya FIT ya. FIT itu apa? Frequent Individual Traveler ya, atau individual traveler yang booking, ya kamu bisa langsung booking menggunakan metode reservation. Biasanya di hotel besar, kalau untuk yang grup booking, itu nggak bisa sama anak FO, itu sama anak reservation atau anak sales, karena modulnya biasanya beda ya. Nah, gimana caranya kamu nanti ngontrol kunci? Nah, banyak kontrol di sini yang ada beberapa pembuatan kunci yang offline ya. Offline itu kamarnya tidak terjual, kamu bisa bikin kuncinya. Itu bahaya ya. Yang bagus adalah waktu kuncinya kamarnya udah confirm terjual, baru bisa bikin kunci gitu ya. Jadi tidak bisa bikin duplikat sembarangan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kamu lupa ngasih nomor kunci yang bukan nomornya gitu. Jadi salah masuk kamar tamu, itu bisa komplain besar gitu ya kalau terjadi seperti itu ya. Terus yang lainnya gimana cara, apalagi kalau kamu kerja di brand besar, di mana ada tamu-tamu VIP atau tamu-tamu loyalty yang kita harus mengapresiasi. Misalnya Pak Jul ini member dari Marriott, atau namanya Marriott Bonvoy, sudah lama dia levelnya, misalnya membernya udah ambasador gitu. Nah, kita kalau ambasador itu dia punya kelebihannya, dia bisa booking kapan saja dan harus pasti diterima, terus bisa di-upgrade, dan itu secara otomatis gitu. Kamu nggak bisa lagi, nah ini karena udah ada kategorinya, kalau kita udah masuk levelnya ambasador, malah check-in-nya harus disambut oleh GM. Nah, itu ada kategorinya, masing-masing loyalty hotel beda-beda ya, tapi dari situ kamu harus tahu mana tamu reguler, mana tamu VIP, mana tamu loyal. Kalau kamu masuk ke hotel besar bintang 5, biasanya itu ada dibedain tuh receptionnya. Misalnya yang Marriott Bonvoy sebelah kiri pakai karpet, nah, atau Accor tuh sebelah kiri ada karpetnya. Itu adalah khusus untuk member ya, di mana member punya benefit. Kayak tadi bisa di-upgrade otomatis, diskon A, B, C, D, mulai dari kamar, diskon apapun. Biasanya kalau member semakin tinggi, semakin banyak benefitnya ya. Nanti kamu baca untuk yang roll of front office ya, supaya kita ngajar hari ini bisa ke housekeeping juga. Nah, prinsip dari reservation, karena ini masih bagian ke EVO, nanti memastikan kamu bisa memanage kamar. Membooking kamar itu kan in advance ya. Misal kamu mau booking kamar bulan Desember, dari sekarang kan kita selain deposit, booking dulu ya. Nah, gimana caranya pas kamu nanti tahun baru gitu, banyak 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 inquiry atau banyak bookingan, gimana cara kita bisa menghasilkan ini yang tertinggi. Bentar ya, saya jawab dulu nih.
Nah, booking and advance itu nanti kita bisa melakukan maksimalisasi harga. Misalnya, kamu pernah dengar nanti istilahnya blackout date ya. Jadi blackout date itu misalnya kan di tahun baru itu banyak peminat tamu ya. Nah, kita tutup tuh reservationnya atau istilah blackout. Nah, kenapa dibikin blackout? Supaya kita lebih ngarepin tamu-tamu yang individual yang kita bisa dengan harga tinggi, gitu ya. Biasanya corporate nggak berlaku di peak season ini. Biasanya kan kalau kontrak rate, kalau kamu bikin kontrak rate dengan corporate itu, selesai kontrak itu tanggal 25 Desember atau sebelumnya biasanya. Jadi waktu tahun baru itu yang berlaku adalah harganya harga publish ya, harga yang masih ingat kan yang harga publish kemarin yang saya ajarin tentang studi kelayakan, itu harga yang tertinggi ya di dalam hotel itu ya. Lanjut, gimana cara mendokumentasikan. Zaman dulu banyak adminnya, sekarang kan semuanya udah menggunakan cloud base ya. Paling kamu semua data kayak paspor segala macam udah ada di sistem. Nah, tapi ini juga harus di secure supaya aman karena data banyak kejadian data itu bocor ya. Bocor sehingga privasi tamu terganggu. Ada beberapa yang kartu kreditnya ke-hack segala macam. Nah, itu salah satu contoh. Terus gimana kamu bisa mengupsell kamar dengan harga yang lebih mahal? Itulah kerja reservation. Jangan pengen gampang ngejual kamar yang paling bawah gitu, superior aja ngejual. Coba kamu running atau tawarin kamar yang tipenya suite dan sebagainya. Terus bekerja sama dengan tim sales untuk memastikan yang tadi bookingan-bookingan pastiin semuanya materialize. Materialize itu jadi. Jangan sampai booking tapi nggak jadi. Nah, itu akan menyebabkan potensial revenue-nya hilang ya. Selanjutnya ini guest relation. Kalau hotel besar-besar biasanya ada semacam guest relation untuk escort VIP dan sebagainya ya. Tapi kalau hotel bintang 3 sih digabung aja sama FO. Kecuali bintang 4 kamarnya banyak, perlu satu orang guest relation supaya untuk maintain juga yang namanya guest comment ya. Gimana supaya guest comment hotelnya bagus. Jangan sampai banyak komplain itu. Dengan pendekatan secara persuasif diharapkan komplain-komplain tidak akan terlalu banyak ya. Untuk cashier ya pasti gimana caranya memastikan setiap revenue itu masuk ya transaksinya. Dulu sih banyak menggunakan pembayaran secara cash ya. Sekarang menggunakan pembayaran selain QRIS, kartu kredit, jadi lebih relatif harusnya lebih aman ya. Nggak ada uang yang keselip hilang gitu ya. Tapi dipastikan juga kayak kartu kredit itu karena ini banyak kejadian juga kartu kredit yang fake ya, yang palsu. Pastikan prosedur yang kamu jalani sudah sesuai. Kalau prosedurnya sudah benar, misalnya melalui mesin edisi sudah benar, transaksi itu akan diasuransikan ya oleh bank. Jadi kalau misalnya nanti kejadian ada tamu skipper, ada tamu yang nggak mau bayar, tamu yang menggunakan kartu kredit orang, di situ akan tetap dibayar oleh si perusahaan kartu kredit karena dia digarantit ya oleh insuran. Karena kamu udah step-stepnya udah benar, nggak salah. Tapi kalau kamu step-stepnya salah, menyebabkan nanti kamu nggak bisa komplain atau reimburse ya ke perusahaan asuransinya karena kamu ada step-step yang salah sehingga dicurigai bahwa kamu melakukan kerjasama dengan tamunya gitu ya. Nah, di dalam hotel biasanya ada digunakan petty cash ya. Jadi kamu dikasih host bank kalau kamu jadi front office untuk alat penukar ya, misalnya 2 juta gitu ya. Ada di beberapa hotel yang petty cash-nya masing-masing front office satu orang pegang 2 juta atau bisa jadi satu petty cash yang di handover setiap shift gitu ya. Tergantung dari kepentingan masing-masing hotel. Kita tidak bisa menjadi suatu standar ya. Kadang-kadang ada hotel yang kecil ya cukup satu host bank aja yang dipakai. Nggak usah semua anak pegang host bank karena khawatir nanti uangnya kepakai dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk kalau hotel-hotel yang banyak ekspatriat biasanya kan dia perlu tukar uang currency ya. Nah, di sini juga nanti kamu akan disiapin kurs untuk jual belinya ya.
biasanya sih kita nggak beli, tapi orang yang mau nuker ke kita hargain jauh lebih murah biasanya. Nanti dengan harapan kita jual lagi uang dolarnya atau Singapura dolarnya dan sebagainya ke money changers gitu ya. Selanjutnya untuk duty manager ya, kalau kamu nanti udah dari front office naik duty manager, kerjaannya adalah salah satunya gimana kamu menjadi wakil GM gitu, karena GM kan di malam hari dia istirahat, jadi kamu mewakili hotel sebagai general manager untuk menghandle semua komplain. Kalau misalnya malam hari kejadian sesuatu juga, kamu sebagai komandan yang bisa ada kejadian tamu diambil polisi gitu, misalnya kamu sebagai perwakilan hotel yang harus ketemu polisi, menanyakan surat tugasnya, bla 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 segala macam ya. Ini adalah tugas dari duty manager ya. Biasanya level setelah duty manager dia ada nanti naik ke AFOM baru ke FOM gitu ya. Jadi dari front office, front desk agent, naik supervisor, AFOM, FOM, atau duty manager, baru FOM gitu ya. Selanjutnya, BLDES ya. Kalau bellman yang hotelnya tidak terlalu lama, ya paling cuma pick up drop ke tamu ke airport, terus mengantarkan luggage buat tamu kamar, atau juga kalau ada keperluan meeting, biasanya organizer meeting nitip barang-barang untuk perluan meetingnya di bellboy ya. Tapi kalau hotelnya kecil biasanya langsung ke orang bangket gitu ya. Nah kalau hotel besar, kalau kamu lihat di film-film, kalau di Amerika itu bellboy disiapin dengan berbagai kartu kredit gitu ya, karena kadang-kadang banyak permintaan tamu, misalnya minta dibeliin tiket nonton konser, tiket apa, yang ditalangin dulu oleh hotel. Nah, biasanya bellboy dikasih kartu kredit yang berbagai jenis kartu kredit adalah kalau hotel bintang 5 ya, bisa di luar negeri, di mana tamu banyak kepentingan untuk pesen tiket, pesen kayak tadi konser segala macam, itu menggunakan dari si host banknya host banknya bellboy ya. Nah oke, ini ada kuis lagi untuk mata kuliah front office ya, seperti biasa. Ini pertanyaannya, write short note on the following. Kamu kan tadi udah saya iniin, nanti kamu juga baca dari buku, apa sih role of front office agent, terus apa role-nya guest relation seperti saya sampaikan tadi, dan lobby manager atau duty manager ya. Nanti di emailnya yang dlpoltekpar@gmail.com ya. Nah, dari sini seminggu depan kamu email ke saya ya. Untuk mata kuliah ini ada pertanyaan, kalau enggak saya lanjut ke housekeeping. Ada yang mau nanya? Belum, Pak. Oke, kita masuk sekarang ke housekeeping. Oh, ini dimatiin dulu biar dua. Oke, tampilannya sudah ada? Sudah kelihatan? Oke, Sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Untuk mata kuliah hari ini, setelah front office kita housekeeping, tapi saya akan hanya bersifat manajerialnya ya, manajemennya ya. Kamu jadi housekeeper atau asisten housekeeper, bukan today-nya gimana cara cleaning segala macam itu saya nggak ngajar itu ya. Saya lebih ngajar ke manajemennya ya. Jadi housekeeping dulu istilahnya ada housekeep cleaning ya. Jadi gimana caranya hotel dibikin selalu bersih ya. Nah, biasanya housekeeper seperti saya sampaikan, kalau hotelnya besar, bintang 5 ada director of housekeeping, tapi kalau bintang 4, biasanya executive housekeeper dibantu oleh asisten dan supervisor ya. Tapi kalau hotelnya bintang 3, mungkin levelnya cukup housekeeper atau mungkin asisten, karena jadi jumlah besaran kamar tidak terlalu besar ya. Nah, ini area-area housekeeping harus kita maintain kebersihannya, pastikan fasilitasnya berjalan. Kalaupun ada masalah misalnya dengan electricity, ya kamu sebagai housekeeping harus info ke engineering. Misalnya ada clear up-an F&B, ya kamu info ke si F&B untuk sudah di clear up dan sebagainya. Yang pertama adalah guest room ya. Jadi parameter keberhasilan seorang housekeeper adalah kebersihan di kamar ya. Nah, biasanya kamu mungkin kalau udah pelajaran housekeeping udah tahu gimana cara membersihkan
kamar yang baik gitu kamu dipelajari di kampus ya. Selanjutnya koridor. Nah, banyak koridor kalau bintang 3 mungkin tidak menggunakan karpet, tapi bintang 4 menggunakan karpet, di mana itu salah satunya untuk meredam suara ya. Jadi kayak troli nggak berisik gitu ya kalau pas di apa namanya di koridor ya. Terus kebersihan lobby, public area, back office juga menjadi tanggung jawab dari housekeeping, termasuk gudang, landscaping ya. Kalau hotelnya gede kayak di Bali, apa sih namanya apa ada area landscape-nya atau kebunnya atau pantainya. Nah ini yang membutuhkan banyak tenaga housekeeper ya, public area-nya ya. Nah selanjutnya linen dan laundry. Walaupun sekarang kebanyakan hotel menggunakan outsourcing ya, tapi tetap harus ada orang yang bisa manajemen atau administrasi dari linen dan laundry. Supaya kalau kamu back to back ya, jadi hari ini misalnya tamu check out 100%, terus tamu check in lagi 100%, gimana caranya supaya kamar bisa jam 2, jam 4 paling lama udah ready. Nah ini harus memanage, biasanya problemnya di laundry ya, laundrynya belum datang dan sebagainya. Selanjutnya scope dari kerjaan housekeeping, memaintain tadi ya kamar, cleanliness-nya, terus memastikan furnishing, alat-alat di kamar berfungsi, TV-nya jalan, AC-nya dingin, air panasnya panas, dan sebagainya ya. Nah, public area juga menjadi poin utama dari housekeeping ya. Kamu bisa lihat hotel-hotel yang sudah tua tapi bersih, nah itu berarti kemampuan seorang housekeeper-nya sangat profesional ya, sehingga bisa apa sih namanya, bisa memaintain walaupun hotelnya sudah tua tapi bersih dan fungsinya berjalan gitu ya, kayak liftnya bagus, lobbynya kursinya masih oke, segala macam. Nah ini linen gimana caranya supaya tadi kalau pas tamu check out terus back to back check in kembali, linen laundry-nya bisa ready gitu. Misalnya kamu parnya cuma 3 gitu ya, atau parnya di bawah 3, gimana caranya supaya towel, linen semuanya bisa ready, jadi kamar tamu nggak lama nunggu kesiapan kamarnya ya. Di sini kebutuhan yang dibutuhkan seorang housekeeper yang bisa maintain administrasinya ya. Juga jangan lupa housekeeping harus ngecek di dalam kamar fungsi dari minibar, TV, tadi AC, air panas. Jadi kalau tidak berfungsi, Anda harus bikin yang namanya maintenance request ya ke engineering untuk dilakukan maintenance kamarnya ya. Biasanya di hotel besar kita melakukan maintenance rutin ya. Tiap kamar itu dalam 1 tahun pasti harus termaintain. Nah, organisasi housekeeping seperti saya sampaikan tadi, kalau hotelnya levelnya bintang 4, cukup mungkin seperti ini ya. Di bawah housekeeper itu semuanya supervisor, mulai dari supervisor kamar, public area, dan linen ya. Tapi kalau hotelnya membesar ya ini mungkin ini jadi housekeeper-nya ada tower, masing-masing tower, supervisornya mungkin lebih banyak, karena memang nggak cukup ya untuk cuma 1 orang megang, misalnya maksimal kan katakanlah 100 kamar gitu ya. Kalau kamar ada 300 mungkin housekeeper-nya, supervisornya harus ada 5 atau 6. Ini positioning di itu ya, positioning di housekeeping. Ada yang menyebutkan dengan manajer, ada juga yang eksekutif housekeeper di jenis hotelnya ya. Di bawahnya asisten, baru rank and file-nya ya, room attendant, public attendant, laundry, dan sebagainya. Nah ini kerjanya dari housekeeping ya, mulai dari turn down kalau mungkin kamar-kamar VIP di malam hari di turn down lagi. Tapi kalau kamarnya cuman hotel bintang 4 biasanya kita tidak melakukan turn down kecuali VIP ya. Selanjutnya, gimana caranya si housekeeping admin nyiapin troli setiap pagi, nyiapin chemical, amenities semua, sehingga si Rumbo itu sekali jalan naik ke atas nggak bolak-balik lagi ke bawah untuk ngambil kurangannya, karena waktu dia naik turun akan memakan waktu ya. Karena housekeeping kan Rumbo ada target, misalnya 1 orang megang 12 kamar, 18 kamar, 20 kamar gitu ya. Kalau banyak naik turun akan
lama. Nah, biasanya dibantu oleh anak training ya untuk untuk naik turunnya ya, untuk Ya. Oke, lanjut. Nah, gimana saya preparing kamar ya, kamu udah tahu semua ini, bahwa gimana caranya. Jangan sampai kamar udah kamu siapin, kamu bilang kamarnya misalnya room inspected, udah dicek sama kamu, dicek sama housekeeper atau supervisor, ready to sell, ternyata pas kamar tamunya masuk ke kamar komplain, misalnya linennya ada spot segala macam. Nah, ini akan mengurangi kenyamanan tamu. Kedua, kamu jadi sibuk 2 kali kerja, kan harus ganti lagi linennya atau pindah kamar segala macam. Selanjutnya yang banyak problem adalah di linen ya. Kadang-kadang kita kalau kerja sama dengan third party atau outsourcing laundry, gimana pastiin bahwa linen itu bisa kembali utuh gitu ya. Kalau ada spot ya akan lakukan rewash. Terus kalau misalnya ada kerusakan ya harus dilaporkan. Jadi banyak kejadian misalnya keluar linen yang dicuci 10, baliknya nggak 10 gitu ya. Cuma 8 karena 2 ada spot harus di maintenance. Tapi ternyata nggak ada recordnya, makanya banyak kan akhir tahun nanti banyak yang hilang inventory-nya ya. Nah, clean window biasanya untuk building yang gede kita menggunakan outsourcing ya, third party ya, karena kita harus punya sertifikat K3 ya. Nggak bisa sembarangan anak housekeeping bersihin kaca di gedung tinggi ya, karena itu berbahaya ya, karena harus menggunakan gondola dan sebagainya. Menggunakan gondola itu harus ada sertifikat K3-nya ya. Selanjutnya, ini kalau udah tinggal baca aja. Ini juga dibaca. Boleh dipastikan safety juga ya. Jadi kalau kamu di kamar melihat misalnya elektrik soketnya berbahaya, kamu harus info ke engineering. Jangan sampai nanti dibiarin malah terjadi kebakaran ya, dan sebagainya. Job desk laundry kamu tinggal baca ya nanti. Tadi linen kan include dari sheet, blanket, bedsheet, pillowcase, dan sebagainya, duvet cover. Umurnya ini biasanya umumnya tergantung dari kualitas ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun ya. Tapi ada juga yang kalau memang kualitasnya bagus, dipakai 2 tahun, 3 tahun masih bagus ya. Tapi kalau hotelnya sering back to back, itu okupansinya rame, ya pasti si linennya lama-lama juga akan cepat rusak ya. Jadi makanya kita butuh seorang housekeeper yang bisa maintain ya. Kapan dia harus belanja untuk ganti yang rusak-rusak, kapan harus melakukan maintenance-nya, dan sebagainya. Nah, harus melakukan inventory juga gitu ya. Biasanya kamu tiap akhir bulan atau 3 bulan sekali kamu inventory berapa banyak sekarang linen yang layak ya. Berapa yang udah out of order. Nah, di situ harus kamu laporkan sehingga manajemen akan memutuskan untuk menambah atau membeli tambahan. Ini job desk dari porter linen ya, gimana cara mendistribusi linen seperti saya sampaikan. Jadi supaya si room boy itu waktu making bed lebih cepat gitu ya. Nggak usah, misal pas ternyata linen yang dari outsource laundry udah nyampe ke atas, ternyata banyak spot, jadi harus ganti lagi gitu kan. Nah, harusnya disortir dulu sama linen attendant, jadi sehingga sudah linen yang distribusiin sudah memang layak untuk dipasang atau di setup ya. Untuk mata kuliah housekeeping lebih banyak teorinya, kamu tinggal baca ya. Paling yang spesifik ini juga sama job desk-nya apa, dari itu tinggal kamu baca. Nah, nanti juga ada quiz untuk yang housekeeping ya. Kamu nanti email, jadi ada dua quiz hari ini. Tadi yang yang front office, yang ini yang housekeeping ya. Nanti di email ke saya dl.techpark@gmail.com. Apa menurut kamu role of housekeeper, terus role of laundry manager kalau hotelnya memang ada laundry ya. Misalnya hotel bintang 5 punya laundry di dalam, kerjanya ngapain aja sih gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Oke, Jan. Belum, Pak.
tugasnya kalau role of laundry manager itu berarti harus cari hotel yang udah ada laundry di dalamnya gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi kamu tinggal baca atau mengamati kalau hotel yang bintang 5 yang ada laundry di dalamnya, kerjanya laundry manager tuh apa aja sih dari hari pertama pagi sampai sore gitu. Apa yang dilakukan, yang dikontrol sama dia. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Nanti Abrar tolong telepon saya ya habis ini. Baik, Nanti Pak. videonya kalau udah jadi saya kirim juga. Thank you. Baik, Pak. Ya. Halo? Hai. Sudah ya? Sudah. Inilah yang empat siapa? Ini empat siapa? Terima kasih ya teman-teman. Betul lah Aulia, Meisha, betul lah.